dalam turut mendukung pengembangan kegiatan akademik universitas, khususnya dalam menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan Civitas Akademika. Perpustakaan UMS saat ini memiliki jumlah dan ragam koleksi yang cukup lengkap, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang bisa diakses oleh seluruh Civitas Akademika maupun masyarakat umum yang membutuhkan. Pada tahun 2015, Perpustakaan UMS berhasil meraih akreditasi A dari Perpustakaan Nasional. Perpustakaan UMS terus berbenah menjadi yang terbaik sehingga menjadi pusat kegiatan akademik yang memberi arah perubahan. Maka untuk mencapai misinya, Perpustakaan UMS secara terus-menerus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi, menyediakan dan mengupayakan ketersediaan akses informasi yang mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Meningkatkan kemampuan mengelola dan menyebarkan informasi guna mendukung kebutuhan informasi bagi Civitas Akademika di UMS. Penelusuran informasi, koleksi, dan kegiatan-kegiatan di Perpustakaan UMS dapat diakses di website library.ums.ac.id. Dengan layanan peminjaman open access mahasiswa dengan mandiri menelusuri koleksi melalui OPEC, mencatat call number buku, selanjutnya mencari buku kerak, menyerahkan buku serta kartu anggota perpustakaan kepada petugas. Batas waktu peminjaman selama 1 minggu dan kemudian dapat diperpanjang 1 kali. Buku dapat diperpanjang melalui petugas maupun penggunaan layanan mandiri, SMS Gateway, dan juga layanan Android. Ragam koleksi yang ada di Perpustakaan UMS selain hard copy juga menyediakan koleksi elektronik seperti e-jurnal dan e-book, baik yang dilanggan maupun hasil dari Civitas UMS dan juga audiovisual. Pada ruang referensi dapat ditemui koleksi buku referensi, periodikal, jurnal, dan koleksi Bapak Jasman Al-Gindi, yakni Rektor pertama UMS. Selanjutnya, mahasiswa tidak perlu khawatir apabila koleksi buku di ruang sirkulasi dipinjam semua. Mahasiswa dapat mencari buku di ruang cadangan yang dapat dipinjam pada hari libur saja. Dalam ruang ini pula tersedia koleksi khusus tentang kitab. Perpustakaan UMS meluncurkan layanan mobile library. Di antaranya SMS Gateway. Melalui mobile library ini, mahasiswa dapat melakukan transaksi perpanjangan, cek denda, cek pinjaman, cek masa aktif kartu. Untuk meningkatkan proses komunikasi ilmiah secara online, Perpustakaan UMS menghadirkan layanan unggah mandiri, yakni layanan unggah karya ilmiah ke repositori perpustakaan. Selain itu, ada juga pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa mengenai penelusuran e-jurnal, pelatihan Turnitin untuk mengecek plagiarisme, serta pelatihan metodologi penelitian. Beberapa kegiatan Perpustakaan UMS, yaitu kegiatan pendidikan pemakai, kegiatan metode penelitian, pelatihan peningkatan sumber daya manusia, kunjungan kerjasama dengan perpustakaan lain, serta kegiatan menyelenggarakan seminar. Sebagai perguruan tinggi di bawah Yayasan Muhammadiyah, perpustakaan mempunyai tugas untuk menyebarkan karya tokoh-tokoh Muhammadiyah dan informasi yang berkaitan dengan Muhammadiyah. BI Corner merupakan wujud kerjasama antara Bank Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koleksi-koleksi yang ada mengenai buku-buku perbankan, laporan Bank Indonesia, ekonomi, dan juga umum seperti motivasi dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan tujuannya, perpustakaan perguruan tinggi berupaya dapat menjalankan fungsinya, yaitu fungsi edukasi, fungsi informasi, fungsi riset, fungsi rekreasi, fungsi publikasi, fungsi deposit, dan fungsi interpretasi.
Perpustakaan perguruan tinggi dengan fungsinya dapat mendukung program pendidikan, pengajaran, serta penelitian dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dengan didukung pustakawan-pustakawan handal yang selalu menjadi nominasi juara sebagai pustakawan berprestasi pada tingkat regional maupun nasional, menjadikan perpustakaan UMS untuk terus berbenah menjadi yang terbaik. Dengan fasilitas teknologi informasi dan konten yang bervariasi, mudah-mudahan kami bisa terus berkhidmat dalam meningkatkan pelayanan, meningkatkan jumlah dan ragam koleksi, serta meningkatkan fasilitas penunjang lainnya, sehingga perpustakaan betul-betul menjadi sebuah tempat yang nyaman bagi pengunjungnya. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat bergabung dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta terus berbenah mengikuti perkembangan di bidang perpustakaan. Sesuai dengan visinya, menjadi pusat pengelola dan penyebaran informasi yang berbasis teknologi informasi, guna mendukung pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan ilmu dan nilai keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, The Center of Academic Activity. Sebagaimana visi Perpustakaan UMS menjadi pusat kegiatan akademik yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengembangan aspek yang islami dan memberi arah perubahan. Kami akan selalu melayani pemustaka dengan beragam layanan dan fasilitas yang lengkap dengan didukung sistem teknologi dan informasi yang modern. Sebagai salah satu unit penunjang pokok UMS, fungsi dan peran perpustakaan cukup penting dan sentral dalam turut mendukung pengembangan kegiatan akademik universitas, khususnya dalam menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan sivitas akademika. Perpustakaan UMS saat ini memiliki jumlah dan ragam koleksi yang cukup lengkap, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika maupun masyarakat umum yang membutuhkan. Pada tahun 2015, Perpustakaan UMS berhasil meraih akreditasi A dari Perpustakaan Nasional. Perpustakaan UMS terus berbenah menjadi yang terbaik sehingga menjadi pusat kegiatan akademik yang memberi arah perubahan. Maka untuk mencapai misinya, Perpustakaan UMS secara terus-menerus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi, menyediakan dan mengupayakan ketersediaan akses informasi yang mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Meningkatkan kemampuan mengelola dan menyebarkan informasi guna mendukung kebutuhan informasi bagi sivitas akademika di UMS. Penelusuran informasi, koleksi, dan kegiatan-kegiatan di Perpustakaan UMS dapat diakses di website library.ums.ac.id. Dengan layanan peminjaman open access mahasiswa dengan mandiri menelusuri koleksi melalui OPEC, mencatat call number buku, selanjutnya mencari buku kerak, menyerahkan buku serta kartu anggota perpustakaan kepada petugas. Batas waktu peminjaman selama 1 minggu dan kemudian dapat diperpanjang 1 kali.
Buku dapat diperpanjang melalui petugas maupun penggunaan layanan mandiri, SMS Gateway, dan juga layanan Android. Ragam koleksi yang ada di perpustakaan UMS selain hard copy juga menyediakan koleksi elektronik seperti e-jurnal dan e-book, baik yang dilanggan maupun hasil dari Sivitas UMS dan juga audiovisual. Pada ruang referensi dapat ditemui koleksi buku referensi, periodikal, jurnal, dan koleksi Bapak Jasman Al-Gindi, yakni Rektor pertama UMS. Selanjutnya, mahasiswa tidak perlu khawatir apabila koleksi buku di ruang sirkulasi dipinjam semua. Mahasiswa dapat mencari buku di ruang cadangan yang dapat dipinjam pada hari libur saja. Dalam ruang ini pula tersedia koleksi khusus tentang kitab. Perpustakaan UMS meluncurkan layanan mobile library. Di antaranya SMS Gateway. Melalui mobile library ini, mahasiswa dapat melakukan transaksi perpanjangan, cek denda, cek pinjaman, cek masa aktif kartu. Untuk meningkatkan proses komunikasi ilmiah secara online, Perpustakaan UMS menghadirkan layanan unggah mandiri, yakni layanan unggah karya ilmiah ke repositori perpustakaan. Selain itu, ada juga pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa mengenai penelusuran e-jurnal, pelatihan Turnitin untuk mengecek plagiarisme, serta pelatihan metodologi penelitian. Beberapa kegiatan perpustakaan UMS, yaitu kegiatan pendidikan pemakai, kegiatan metode penelitian, pelatihan peningkatan sumber daya manusia, kunjungan kerjasama dengan perpustakaan lain, serta kegiatan menyelenggarakan seminar. Sebagai perguruan tinggi di bawah Yayasan Muhammadiyah, perpustakaan mempunyai tugas untuk menyebarkan karya tokoh-tokoh Muhammadiyah dan informasi yang berkaitan dengan Muhammadiyah. BI Corner merupakan wujud kerjasama antara Bank Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koleksi-koleksi yang ada mengenai buku-buku perbankan, laporan Bank Indonesia, ekonomi, dan juga umum seperti motivasi dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan tujuannya, perpustakaan perguruan tinggi berupaya dapat menjalankan fungsinya, yaitu fungsi edukasi, fungsi informasi, fungsi riset, fungsi rekreasi, fungsi publikasi, fungsi deposit, dan fungsi interpretasi. Perpustakaan perguruan tinggi dengan fungsinya dapat mendukung program pendidikan, pengajaran, serta penelitian dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dengan didukung pustakawan-pustakawan handal yang selalu menjadi nominasi juara sebagai pustakawan berprestasi pada tingkat regional maupun nasional, menjadikan perpustakaan UMS untuk terus berbenah menjadi yang terbaik. Dengan fasilitas teknologi informasi dan konten yang bervariasi, mudah-mudahan kami bisa terus berkhidmat dalam meningkatkan pelayanan, meningkatkan jumlah dan ragam koleksi, serta meningkatkan fasilitas penunjang lainnya, sehingga perpustakaan betul-betul menjadi sebuah tempat yang nyaman bagi pengunjungnya. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat bergabung dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta terus berbenah mengikuti perkembangan di bidang perpustakaan. Sesuai dengan visinya,
menjadi pusat pengelola dan penyebaran informasi yang berbasis teknologi informasi, guna mendukung pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan ilmu dan nilai keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, The Center of Academic Activity. Sebagaimana visi Perpustakaan UMS menjadi pusat kegiatan akademik yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengembangan istek yang islami dan memberi arah perubahan. Kami akan selalu melayani pemustaka dengan beragam layanan dan fasilitas yang lengkap dengan didukung sistem teknologi dan informasi yang modern. Sebagai salah satu unit penunjang pokok UMS, fungsi dan peran perpustakaan cukup penting dan simpel dalam turut mendukung pengembangan kegiatan akademik universitas, khususnya dalam menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan sivitas akademika. Perpustakaan UMS saat ini memiliki jumlah dan ragam koleksi yang cukup lengkap, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika maupun masyarakat umum yang membutuhkan. Pada tahun 2015, Perpustakaan UMS berhasil meraih akreditasi A dari Perpustakaan Nasional. Perpustakaan UMS terus berbenah menjadi yang terbaik sehingga menjadi pusat kegiatan akademik yang memberi arah perubahan. Maka untuk mencapai misinya, Perpustakaan UMS secara terus-menerus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi, menyediakan dan mengupayakan ketersediaan akses informasi yang mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Meningkatkan kemampuan mengelola dan menyebarkan informasi guna mendukung kebutuhan informasi bagi sivitas akademika di UMS. Penelusuran informasi, koleksi, dan kegiatan-kegiatan di Perpustakaan UMS dapat diakses di website library.ums.ac.id. Dengan layanan peminjaman open access mahasiswa dengan mandiri menelusuri koleksi melalui OPEC, mencatat roll number buku, selanjutnya mencari buku kerak, menyerahkan buku serta kartu anggota perpustakaan kepada petugas. Baik, Mas Nasib, apakah sudah terdengar dengan baik? Mas? Ya, Mbak Isti. Oke, terima kasih Mbak Ana. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Mustafa. Yang kami hormati pemateri kita hari ini, Ibu Maria Husnunisa, SOS MA. Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga peserta sosialisasi IRISOS dan IPUSNAS Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan juga teman-teman perpustakaan yang juga hadir, yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir hari ini, hari Kamis 16 Desember 2021 dalam kegiatan sosialisasi layanan IRISOS dan IPUSNAS Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pencerah kita, yang telah membawa kita ke zaman perubahan, ke dalam zaman pencerah yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, rangkaian acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini adalah, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Perpustakaan, yang ketiga adalah pemaparan materi sosialisasi layanan IRISOS dan IPUSNAS, yang keempat adalah tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini,
marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kepada teman-teman, mari Bapak Ibu semua, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillah. Terima kasih. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga pastinya adalah bermanfaat bagi kita semua. Kemudian untuk sesi yang kedua adalah pembukaan. Tadi sudah kita lalui, nggih. Yang kedua adalah sambutan dari Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Mustafa. Kepada beliau, Bapak Mustafa, Sarjana Ekonomi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, dosen dan pendidik Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga di UNS. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah. Hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, kesehatan sehingga masih bisa dipertemukan dengan Allah dalam daring. Untuk itu marilah kita selalu alhamdulillah atas kenikmatan yang telah diberikan. Yang pertama, atas nama pengelola perpustakaan UNS, kami menyampaikan selamat datang di UNS lewat terima kasih atas partisipasi dari sekalian yang mana hari ini telah berkenan untuk bersama-sama kami mengikuti acara webinar sosialisasi layanan khusus dan perpustakaan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari kerjasama MOU perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan perpustakaan nasional. Jadi kegiatan ini memang dilaksanakan atau diberikan fasilitas akses resource dan layanan Ipusnas ini memang perguruan tinggi yang memang sudah menjalin kerjasama dengan perpustakaan. Alhamdulillah UMS termasuk di dalamnya yang namanya mendapatkan fasilitas tersebut. Itu mudah-mudahan fasilitas yang diberikan pada sivitas akademika UMS ini nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya bagi Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa untuk digunakan sebagai referensi ilmiah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa lancar kegiatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan mudah-mudahan bermanfaat dari awal ini. Terima kasih dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala Perpustakaan. Terima kasih Pak Mus. Memasuki acara inti ya. Kita, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi sosialisasi layanan e-research dan Ipusnas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pemaparan materi ini nanti ada Ibu Maria Husnunisa SOS MA. Saya sapa dulu Ibu Maria, sudah siapkah? Oke. Masih belum terdengar suaranya Ibu? Masih unmute Ibu? Ayah. Halo. Masih belum ya? Sudah, tapi masih kecil. Kecil sekali. Iya.
Sekarang udah masih belum kedengeran. Agak lebih keras bisa Ibu? Sound-nya mungkin ini perlu di ini. Baik, sambil kita menunggu persiapan dari Ibu Maria Husnunisa, saya akan bacakan sedikit daftar riwayat hidup beliau. Jadi Ibu Maria Husnunisa ini adalah perempuan kelahiran Bandung. Saat ini beliau menjabat sebagai Kabag Perencanaan dan Pengembangan Sistem Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau menyelesaikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012 dengan konsentrasi Manajemen Informasi dan Perpustakaan. S1 beliau ambil di Universitas Pajajaran. Kemudian banyak sekali prestasi beliau, saya akan mengambil sedikit saja ya. Jadi beliau ini pernah juga menjadi juara 1 pustakawan berprestasi tingkat Kopertis wilayah 6 pada tahun 2014, kemudian finalis pustakawan berprestasi tingkat nasional juga. Beliau juga juara harapan 1 Academic Librarian Award tingkat Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga pernah menjuarai juara kedua Lomba Inovasi Perpustakaan tingkat Jawa Tengah juga. Kemudian di sela-sela kesibukan beliau masih tetap juga aktif di organisasi. Di antaranya adalah beliau saat ini menjabat juga Ketua 1 Pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Kemudian beliau juga Wakil Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Sukoharjo, dan juga beliau juga aktif juga di pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Tengah. Masih tetap di sela-sela kesibukan beliau sebagai pustakawan dan juga berorganisasi, beliau masih sempat juga menulis tidak hanya di buku juga, tapi beliau juga menulis di koran dan juga jurnal. Saya ambil sedikit saja, ya ini beliau menulis Perpustakaan dan Pendidikan Karakter di dalam koran Solo Metro, terbit di bulan Juni 2019. Beliau juga menulis tentang Pustakawan Siaga di Suara Merdeka, terbit di bulan September 2020. Beliau menulis lagi Peranan Layanan Perpustakaan terhadap Prestasi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang ini terbitnya di Jurnal Libraria, terbitnya juga tahun 2020. Yang kemudian terakhir adalah Akreditasi Perpustakaan secara online di masa pandemi, ini book chapter, kerjasama antara Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi sedikit yang saya ambil dari daftar riwayat hidup beliau yang sebenarnya masih panjang, Jeh. Marilah kita dengarkan, kita simak dengan baik pemaparan materi sosialisasi layanan e-resource dan e-pusnas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada Ibu Maria Husnunisa, Esos MA, kami persilakan. Gimana Ibu? Belum masuk Ibu suaranya. Sudah masuk? Enggak? Nah, sudah. Sekarang sudah. Saya nggak usah pakai headset aja ya. Baik, Bapak Ibu yang hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini saya Maria Husnunisa bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan UNS Bapak Mustafa SE. Kemudian yang kami hormati pula teman-teman sejawat para pustakawan Perpustakaan UNS yang sudah membantu terlaksananya acara ini. Dan juga Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah mau bergabung dalam acara kami, yaitu sosialisasi layanan e-resource dan e-pusnas.
Mungkin nanti saya akan sedikit menjelaskan yang menginformasikan pada teman-teman semuanya bahwa Perpustakaan Nasional itu sudah banyak melanggankan e-resource, ada e-journal dan e-book bagi semua warga negara Indonesia, termasuk kita salah satunya, tapi memang pemanfaatannya belum optimal. Jadi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk share screen. Sudah kelihatan, G? Jadi Masih belum. Coba, udah, sampun. sekarang sudah kelihatan, G? Yeah. Jadi apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini merupakan follow up dari apa yang disampaikan oleh Perpustakaan Nasional. Mereka memang telah melanggan kan ya, telah melanggan berbagai e-journal dan e-book bagi khususnya dulu, jadi sejarahnya itu melanggankan khususnya memang bagi sivitas akademika atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Materi yang saya bawakan pada pagi hari ini saya ambil dari materi teman-teman saya, kawan di UGM dan di UI yang memang mereka sampaikan pada saat sosialisasi tentang e-resource dan e-business Perpustakaan Nasional. Kemudian jalannya. Jadi nanti akan saya sampaikan pendahuluannya, mungkin kemudian bagaimana mendapatkan akses untuk akses e-resource dari Perpusna, dan bagaimana cara mengakses e-resource. Jadi saya hanya akan menjelaskan sekilas, mungkin nanti prakteknya lebih, nanti juga akan ada praktek mungkin ya, praktek sedikit, tapi akan lebih lancar lagi, mungkin lebih dilakukan lagi Bapak Ibu, teman-teman semua di rumah ketika memang Bapak Ibu atau teman-teman membutuhkan referensi-referensinya. Sudah saya sebutkan tadi, jadi memang latar belakang diadakannya acara ini selain memang follow up dari acara sosialisasi e-business dan e-resource dari Perpustakaan Nasional, juga memang ada surat edaran kepada rektor seluruh universitas perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, untuk menyarankan, mengharapkan semua sivitas akademikanya bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Perpustakaan Nasional, yaitu e-resource dan e-pusnas. Setahu saya memang penyediaan e-resource ini memakan biaya yang tidak sedikit, ya, baik itu oleh jadi Perpustakaan Nasional itu memakai dana negara, dana APBN itu untuk langganan ini cukup banyak, sangat banyak bahkan ya, gitu. Tapi pemanfaatannya kita dilihat di sebelah kanan ini, pemanfaatannya masih belum, istilahnya belum sesuai ekspektasi gitu ya, belum sepadan dengan apa yang sudah dikeluarkan dananya, tapi pemanfaatannya masih sedikit. Oleh karena itu Perpustakaan Nasional secara memohon bantuan kepada perpustakaan perguruan tinggi khususnya yang sudah mempunyai kerjasama untuk bisa mensosialisasikan ke sivitas akademikanya. Itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi kenapa sih kita butuh e-resource? Kenapa kita butuh e-journal atau butuh referensi? Nanti akan saya buka pembicaraan kita atau paparan saya, kenapa kita membutuhkan itu semua gitu ya. Kita sebagai insan yang berada di perguruan tinggi, saya yakin pasti membutuhkan referensi-referensi yang berkualitas. Bisa dibayangkan, Bapak Ibu, teman-teman misalnya ya, ini apa namanya, skripsi. Semua mahasiswa ketika akan lulus itu harus membuat skripsi atau harus menulis skripsi atau minimal harus menulis karya ilmiah, gitu ya. Dan itu tidak boleh tidak boleh sama. Bayangkan satu angkatan mahasiswa itu berapa orang? Kita teman-teman mahasiswa atau teman-teman Bapak Ibu dosen itu tidak boleh menulis satu karya ilmiah
tidak boleh sama dengan karya-karya ilmiah sebelumnya. Padahal karya-karya ilmiah sebelumnya sudah berapa ribu. Kita bayangkan saja skripsi, ya, misalnya atau skripsi atau karya ilmiah. Ya. Mahasiswa itu kan diwajibkan selain skripsi itu harus menulis, kalau sekarang itu dulu itu harus menulis skripsi untuk supaya dia lulus. Kalau sekarang boleh menulis misalnya di jurnal apa-apa, tapi intinya harus menulis karya ilmiah. Dan satu tulisannya itu harus berbeda dengan tulisan atau dengan skripsi yang kakak kelasnya. Dia juga tidak boleh sama menulis skripsi yang sama dengan teman-temannya atau dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas lain. Bayangkan misalnya di UMS saja berapa ribu mahasiswa harus menulis karya ilmiah yang berbeda-beda. Nah, itu pastinya teman-teman butuh apa ya namanya? Butuh referensi yang memang up to date akhirnya ya, karena tidak boleh sama itu. Dan perjalanan penelitian biasanya diawali dengan identifikasi informasi. Jadi kita harus tahu dulu kita mau meneliti apa, kita punya masalah apa, ya maksudnya tuh mungkin Bapak Ibu dosen lebih paham seperti itu. Kemudian saya mengutip dari teman-teman di UPI bahwa mereka itu di sana menggunakan UPI 5 model literasi informasi. Jadi ketika mencari referensi untuk karya tulis ilmiahnya, mereka menggunakan 5 model ini. Jadi yang pertama itu mereka menentukan sifat dan tingkat informasi yang dibutuhkan. Kemudian jadi mengidentifikasi, kemudian mengeksplorasi dan mengakses. Jadi mengakses informasi yang dibutuhkan tersebut secara efektif dan efisien. Setelah mengeksplorasi dan mengakses, kemudian mengevaluasi informasi yang didapatkan. Jadi mengevaluasi informasi dan sumber-sumber secara kritis. Ini memang kepake atau enggak gitu kan ya? Karena sekarang informasi itu sangat-sangat banyak gitu kan ya. Mengevaluasi, kemudian setelah dievaluasi menganalisis sintesisnya. Jadi menggunakan informasi itu secara efektif untuk menyelesaikan tugas supaya memang pas gitu ya, sesuai. Nah, yang paling penting juga itu adalah menggunakan informasi secara beretika dan legal. Maksudnya itu kita tidak sembarangan kutip copy paste enggak gitu, tapi kita menggunakan etika tersebut, menggunakan etika penulisan misalnya gitu kan ya, menggunakan apa yang sudah kita ambil, apa yang sudah kita kutip itu kita menggunakan secara beretika dan secara legal. Itu hal yang paling penting. Ya. Kemudian ini kita juga mungkin teman-teman mahasiswa kalau yang sudah pernah ikutan literasi informasi di perpustakaan sudah sering ya diajari hal-hal seperti ini. Ini hanya saya sharing saja mungkin sekilas. Jadi dalam mencari sumber informasi itu kita harus mempunyai keterampilan. Jadi keterampilan menentukan topik, keterampilan mengidentifikasi kebutuhan informasi itu akan sangat menentukan dalam proses pencarian informasi. Jadi kita harus bisa menentukan topik apa sih subjek yang kita butuhkan, kemudian menentukan format yang cocok untuk kitanya, mengidentifikasi kata kunci, kemudian kita juga harus merencanakan strategi penelusuran. Selain itu tadi setelah dapat, kita juga harus mengidentifikasi jenis sumber di mana informasi tersebut kita dapatkan. Karena hal itu akan sangat menentukan proses pencarian informasi, kemudian juga akan sangat menentukan bahwa kita akan mendapatkan referensi yang tepat untuk bahan karya tulis kita. Biasanya yang pertama misalnya menentukan topik itu biasanya kita dapatkan kita dari brainstorming. Kita dari what apa sih yang kita butuhkan ya, menentukan masalah istilahnya ya. Apa gitu ya, itu biasanya berhubungan dengan data, terus bagaimana, kemudian lokasinya, penggunanya siapa, kapan, dan kenapa, gitu kan ya. Itu melalui brainstorming. Kemudian juga bisa melalui mengamati. Jadi mengamati fenomena-fenomena yang ditemui, misalnya ini tuh kok seperti ini bisa jadikan satu penelitian, gitu kan ya. Bisa juga minat akademik atau hobi yang disenangi,
atau jurusan yang diambil ataupun seminar terkini atau yang permasalahan yang sedang update gitu ya seminar ini. Tapi kalau saya khususnya buat teman-teman mahasiswa, saya sangat menyarankan teman-teman kalau dalam hal menentukan topik atau menentukan satu permasalahan untuk diteliti, pilihlah yang memang sesuai dengan gue banget istilahnya gitu ya. Yang teman-teman senengi gitu ya. Yang teman-teman itu adalah satu hobi atau yang gue banget gitu. Karena kalau yang gue banget itu maksudnya tuh kita ketika menuliskan itu akan dengan sepenuh hati menuliskan dalam karya ilmiah itu dan hasilnya yakin itu akan apa ya, karena kita sangat menguasai itu jadi akan sangat bagus gitu ya. Biasanya seperti itu pengalaman-pengalaman dari teman-teman saya yang sudah membuat skripsi tesis gitu dengan saya itu. Nah, dalam menentukan topik kita juga bisa lewat membaca, misalnya membaca skripsi atau membaca karya-karya tulis senior kita. Kemudian kita juga bisa baca koran, baca jurnal artikel. Ini yang lagi ini apa sih gitu ya? Misalnya kalau kemarin sedang viral tentang COVID, berarti kan penelitiannya yang ada pasti ada dengan hubungannya dengan COVID seperti itu. Itu dalam menentukan topik. Kemudian setelah menentukan topik dalam penelusuran ini, kita juga harus mengidentifikasi kata kunci. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi kata kunci karena apa yang kita dapatkan itu sangat tergantung dari kata kunci yang kita eksekusi di search engine. Selain itu, kita sudah menentukan topik. Nah, dari topik itu kita harus mengembangkan kata kunci. Apa sih yang berkaitan dengan kata kunci tersebut dengan topik kita? Sinonimnya dari topik yang sudah kita ambil apa? Dan arti yang berhubungannya apa? Kalau arti yang lebih luasnya apa, arti yang lebih sempitnya apa, itu harus kita kuasai supaya lebih cepat maksudnya gitu ya. Itu. Nah ini contohnya ya. Misalnya topik kita itu adalah nutrisi, sinonimnya sudah dicontohkan seperti ini. Oh berarti sinonimnya ini, arti lebih luasnya ini, arti lebih spesifiknya ini, kata yang berhubungannya apa. Jadi semua kata kunci, pengembangan dari kata kunci ini bisa kita eksekusi dalam search engine. Kemudian ini strategi penelusuran. Teman-teman, Bapak Ibu bisa yang sudah tahu, mungkin saya hanya sekedar sharing yang belum tahu. Teman-teman bisa ketika menelusur di search engine itu bisa menggunakan advanced search, kemudian bisa menggunakan domain site, bisa juga menggunakan domain file type, frase atau boolean logic. Ini contohnya ya, boolean, operator boolean, ada and or not, kemudian site, sinonim, apa itu. Ini contohnya, misalnya saya mencari all entitle, jadi dalam judulnya itu ada budaya organisasi plus kinerja pegawai atau karyawan. File type-nya PDF. Nanti pasti akan muncul artikel-artikel atau referensi-referensi yang judulnya ada budaya organisasi dan kinerja, tipenya adalah tipe PDF. Ini di search engine ya, search engine seperti itu. Itu mungkin ini hanya sekilas. Jadi operator boolean logic bisa teman-teman manfaatkan. Nah ini salah satu. Jadi kita bisa menggunakan pembatasan supaya hasilnya tidak terlalu banyak, gitu ya. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan site itu sumber situsnya, misalnya tuh sumber situsnya ada AC, ID atau government, go.id atau edu, gitu ya. Itu juga bisa kita pakai untuk pembatasan sumber ini. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita. Tapi sebelum saya masuk ke sebelum saya masuk ke e-resource, jadi saya ingin lebih ini dulu, lebih apa namanya, ingin mengetahui dulu sejauh mana teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini yang ikutan acara ini tahu tentang keanggotaan perpustakaan online, perpustakaan nasional online. Silahkan Bapak Ibu
bisa memakai HP, hanya menjawab satu pertanyaan, menuju ke www.menti.com, kemudian memakai use code 97409979. Itu silahkan saya kasih kesempatan dulu. Saya coba. Ini sudah ada yang masuk. Kodenya ini ya, masuk, silahkan masuk ke menti.com. Saya tunggu. Jadi saya ketika langkah selanjutnya saya bisa mengukur gitu loh. Oh, ini sebagian besar sudah jadi anggota, sebagian besar ternyata belum jadi anggota Perpustakaan Nasional. Boleh masuk ke menti.com memakai use code 97409979. Baru ada yang 3 yang masuk, 2 sudah, 1 belum. Ini dari berapa orang ya? Bagian besar sudah ya? Oh, luar biasa. Kita tunggu ya. Dan baru 14 orang. Berfifty-fifty ternyata ya. Yang belum sudah menyusul. Aduh. Ini ya. Ternyata yang belum jadi tambah banyak ya. Jadi saya tunggu sampai berapa orang lagi ya. Kira-kira berapa ya. Oke, dari 30 saya tunggu dua ini lagi, 2 konsisten lagi deh. Dari 40 ternyata berapa orang yang belum jadi anggota ya. Nah, 39 saya tunggu 1 orang lagi. Oh, ternyata sudah sampai 40, kayaknya rata-rata seperti inilah ya, apa gambarannya dari Bapak Ibu atau teman-teman yang ikutan acara hari ini. Jadi bagian besar ya, sebagian kecil sudah menjadi anggota Perpustakaan Nasional dan sebagian besar belum menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Baik, saya lanjutkan kurang lebih seperti ini ya gambaran ininya. Jadi saya lanjutkan ke materi. Untuk mengakses ini e-resource, teman-teman Bapak Ibu itu wajib untuk menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Jadi syaratnya hanya teman-teman daftar, kemudian ya warga negara Indonesia. Teman-teman bisa masuk yang belum ini, saya kasih kesempatan yang belum menjadi anggota, saya kasih kesempatan 5 menit, misalnya ini hanya daftarnya cepat sekali. Silakan menuju ke alamat keanggotaan.perpusnas.go.id atau teman-teman juga bisa teman menuju ke websitenya Perpustakaan Nasional, jadi perpusnas.go.id. Kemudian ini di bawah ini sudah ada macam-macam ya. Ini ya. Silakan klik keanggotaan online. Ini siapkan juga KTP-nya, karena nomor anggota itu nanti otomatis akan nomor NIK
nomor induk kependudukan. Kalau yang menjadi anggota bisa langsung klik nomor anggotanya. Kalau yang belum bisa daftar terlebih dahulu. Nah, ini klik, kemudian lanjutkan pendaftaran. Silahkan isi, saya kasih waktu dulu 5 menit ya. Silahkan isi nanti sampai keluar nomor anggotanya. Anggota nawon besok isi sendiri. Ya, Bapak Ibu. Diisi. Nah, klik. Yang sudah berhasil, nanti yang sudah berhasil ini ya. Nah, ini proses pendaftarannya. Nanti yang sudah berhasil akan muncul seperti ini di sini nomornya. Tapi untuk saat ini nomor keanggotaan itu sama dengan nomor NIK. Sudah selesai kan? Kalau yang sudah selesai, silahkan saya coba. Saya coba login karena saya sudah menjadi anggota. Ini tampilan kalau kita sudah menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Nah, kalau teman-teman misalnya ini tampilan keanggotaannya. Kalau teman-teman ingin akses ke e-resource-nya, tadi kan kita sudah masuk nih. Ini saya anggap sudah selesai ya pendaftaran anggotanya ya. Jadi teman-teman misalnya saya mau akses e-resource, teman-teman tadi sudah daftar jadi keanggotaan online, teman-teman tinggal masuk ke e-resource di ini, nanti akan langsung dihubungkan dengan ini e-resource seperti ini. Jadi masukkan nomor anggota, tadi yang sudah punya nomor anggota silahkan masukkan. Masukkan passwordnya. Ini saya sudah masuk ke
berandanya e-resource Perpustakaan Nasional. Ini. Itu ya. Nah, sebelum saya meneruskan proses pencarian, saya boleh masuk lagi ke materi ya. Jadi tampilannya seperti ini. Saya jadi di sini ada nomor anggota, namanya nomor anggota kalau sekarang itu sudah berdasarkan NIK. Karena dulu saya mendaftar dari 2014, jadi berdasarkan tahunnya 14, sekian, logonya. Saya kembali dulu ke ini, ke materi. Jadi gini, cara kerja e-resource itu, kita masuk ke e-resource Perpusnas, kemudian login, searching, kemudian membaca secara online, kemudian nanti download, kemudian kita pakai gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh tadi ya, beranda e-resource-nya. Nah, ini merupakan grafik. Ada apa saja sih di Perpustakaan Nasional ya, di e-resource ini? Ini merupakan grafik presentasi 10 besar terbitan. Ada Balai Pustaka, ada EBSCO-Host, ada Indonesia Heritage, ada Neliti, ada Cambridge, ada Sage, ada Sayendere, dan ada juga Progress. Nah, ini jadi e-jurnal di tahun 2021 itu ada total 691.334 judul. Kemudian macamnya ada ProQuest, ada Westlaw, EBSCO, ada Sage, ada Clinical Key, ada LexisNexis, dan seterusnya. Jadi saya jelaskan di sini, Bapak Ibu, pada tahun 2021 ini Perpustakaan WMS itu kan hanya melanggan e-jurnal Springer. Nah, apa yang dilanggankan oleh Perpustakaan Nasional ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang memang tidak dilanggan oleh Perpustakaan UMS atau yang tidak dilanggan oleh UMS. Jadi misalnya kita tidak melanggan Westlaw, kita tidak melanggan Clinical Key, Bapak Ibu bisa akses lewat ini, maksudnya lewat Perpustakaan Nasional. Selain e-jurnal, Perpustakaan Nasional juga melanggankan koleksi e-book dari beberapa vendor. Ada dari Gale, ada Sayendere, ada McGraw-Hill, ada EBSCO, dan yang lain-lainnya. Ini totalnya ada 12 database dengan judul 4.224 judul. Itu tuh apa saja sih gitu ya? Ada Neliti, nanti Bapak Ibu mungkin materinya bisa di-share ya, bisa kita unggah juga di websitenya Perpustakaan UMS. Jadi Neliti itu ini bukan e-resource internasional, tapi e-resource nasional ya. Ada Neliti, ada Balai Pustaka, dan ada Karano Pustaka. Ini Neliti itu mengindeks bla bla bla, mengindeks hasil penelitian kayak gini, ini dijelaskan di sini. Kemudian ini e-research internasional itu ada sekitar 20-an lebih. Ada Bloomsbury Collection, keterangannya apa, ada LexisNexis, ada e-book, ada Seed Knowledge, kemudian ada Clinical Key, itu mahal banget sebetulnya. Ada Clinical Key Nursing, ada juga ProQuest, ada Taylor and Francis, ada Wood Scientific, ada Wiley, ada Springer Nature juga, ada Cabi, ini Cabi koleksi buku. Kemudian ada Alexander Street Video, ini macam-macamnya. Ada Sayendere itu juga e-booknya, ada Cambridge, ada Britannical, ada Emerald Insight juga, ada Westlaw, yang biasanya kalau Westlaw itu lebih ke hukum ya. Ini ada sekitar 25 database. Subjek-subjeknya, ProQuest itu di sini juga dijelaskan, Bapak Ibu bisa baca, ada Westlaw, ini apa saja. Ya. Nah, sekarang kita boleh saya kembali ke ini ya. Kembali ke kita coba praktekkan, kan ya maksudnya. Ketika mempraktekkan ini, nanti kalau saya tengah-tengah ada yang bertanya boleh lah. Di sini kita bisa mencari sebetulnya gini ya, sebetulnya e-research ini
ketika akan memanfaatkan, Bapak Ibu, di sini tuh ada beranda seperti ini, kemudian ada statistik, ada panduan. Kalau saya coba klik panduan, semua panduannya sudah ada, sudah bisa Bapak Ibu download di sini. Panduan untuk memanfaatkan e-riset yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Misalnya Bapak Ibu mau, misalnya apa yang saya sampaikan sini hanya sosialisasi, jadi sekilas lupa lagi, ya sudah Bapak Ibu tinggal masuk, kemudian klik panduan, kemudian di-klik saja, tinggal nanti akan otomatis bisa di-download klik panduannya, seperti itu. Jadi saya ini akan ter-download, ya. Ini semua panduan ada di sini. Sekarang kita coba download sudah masuk. Kayak biasa. Nah, ini sudah masuk. Ya. Nah, ini yang saya download dari panduan e-riset Perpustakaan Nasional. Seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat baca satu-satu kalau nanti pas buka ya. Tapi akan lebih, kalau saya sih lebih senang ini langsung praktek gitu ya. Tapi kalau misalnya lupa ya bisa baca lagi. Semua panduannya ada di sini. Oke. Kita kembali ke e-riset lagi. Di sini juga ada statistik. Ini statistik saya akses ke perpustakaan, ke e-risetnya ini kapan gitu ya, berapa judul gitu. Sekarang kita coba ini ya. Di sini di dalam search engine-nya bisa kita menelusur semua, atau kita bisa menelusur lokal atau internasional. Kalau saya ke teman-teman mahasiswa perlu ditegaskan juga kalau internasional biasanya memakai Inggris gitu ya, bahasa Inggris. Atau kita juga bisa langsung mengklik tautan-tautan yang ada di sininya. Misalnya saya inginnya saya direct sih, gitu kan. Bisa langsung ke tautan atau bisa langsung ke di sini. Kita coba dulu di sini deh. Misalnya saya mencari apa ya? Nursing misalkan ya. Misalkan aja sih saya nursing, saya cari riset. Ini akan muncul mungkin Bapak Ibu teman-teman lebih inilah lebih pandai ya, lebih lihai dalam melakukan pencarian seperti ini. Ini saya mencoba misalnya nursing tadi menggunakan kata kunci dikembangkan bisa lebih ya. Kita cari nursing, misalnya kalau sudah sesuai kita full text PDF-nya. Ini ditemukan 6.000 sekian. Masih kebanyakan sih ya. Karena saya memang mencarinya secara apa istilahnya masih umum lah, nursing aja. Kita bisa oh iya ada 6 juta ini ya, bukan 6.000. Sekitar 6 juta. Nah itu kan masih sangat banyak. Teman-teman ibu bapak bisa menggunakan advanced tadi atau pembatasan penelusuran tadi itu bisa dipakai ya. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman lebih lihai dalam melakukan penelusuran ini. Jadi misalnya saya coba aja sih misalnya limit yang saya mau mencari nursing yang full text saja, kan ya. Full text saja maka berkurang kan ini jumlah yang ditemukannya. Tadi dari 6 juta jadi 2 juta. Itu masih terlalu banyak gitu kan ya. Saya mau mencari yang terbitannya baru deh gitu kan. Saya cari misalnya yang tahun 2000 dari 2015. Ini nanti akan dari 6 juta jadi cuma 1 juta. Jadi itu pembatasannya di situ limitnya ya, limitnya.
teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya karena ini bukan workshop istilahnya ya, hanya sosialisasi. Jadi kita coba di sini, misalnya kalau yang ini ada di jurnal Academic Journal di Journal of Diet and Day. Ini kita coba kalau ada full text-nya bisa kita, kalau ada PDF full text-nya bisa kita download. Ini kalau penelusuran dari semua gitu ya. Dari download, kita dari Sage. Dari Sage ya. Kita manfaatkan untuk untuk referensi. Kemudian sekarang saya coba kembali ke penelusuran yang tadi. Ini kan, kalau misalnya saya ingatnya lokal, ini yang lokal hanya ada Neliti, Balai Pustaka, dan Sarana. Jadi teman-teman Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa Indonesia kalau untuk yang lokal ini. Ini saya mencari tentang nutrisi. Akan muncul di sini. Ini ditemukan 641 terkait dengan kata kunci yang saya cari tentang nutrisi. Saya lebih ini ya, proses dulu, kemudian tinggal 132. Saya mencari yang tahun 2000. Ini tinggal 113. Jadi untuk mencari yang tepat, Bapak Ibu langsung bisa istilahnya melakukan pembatasan pencarian. Terus sekarang saya coba kembali lagi ke yang tadi ya. Ini yang lokal, kalau yang internasional seperti ini. Tadi sudah dicontohkan. Misalnya kita coba cari yang langsung ke tautan, kayak Sayembara. Sayembara. Harusnya biasanya sih di sini ya. Di sini tuh ada, kalau kemarin saya ada tulisan Perpustakaan Nasional. Tapi ini kok login lagi. Jadi karena kita sudah akses, jadi seperti ini. Nah, seharusnya di sini ada send in Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tuh, seharusnya. Tapi ini harus register. Kita coba yang lain ya. Entry misalnya. Karena kita sudah login, biasanya sih memang ada tulisannya, ini ternyata belum ini lagi ya. Ada tulisan Perpustakaan Nasional ini sudah ada. Akses provide by Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita bisa mencari subjek-subjek yang kita butuhkan. Tadi yang coba saya lihat, harusnya sih muncul juga sih. Oh ini ada di bawah ternyata ya. Ada di paling atas. Brought to by Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ada ya, ada tulisannya Perpustakaan Nasional. Dan kita tinggal cari aja, tinggal cari subjek yang kita butuhkan. Itu terkait beberapa e-research yang dilanggan, mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan di rumah kalau sudah menjadi anggota, kemudian bisa mencoba-coba
dengan jurnal-jurnal lainnya yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Saya coba lanjut ke materi selanjutnya dulu ya. Nanti kita bisa sambil tanya jawab, mungkin Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan, bisa sambil mencoba-coba juga. Karena acara kita hari ini sebenarnya sosialisasi, gitu kan ya. Saya lanjutkan dulu materinya, karena ada materi ini contoh progres ya. Contoh tampilan progres juga sama, jadi ada tulisannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Hasil pencariannya. Detail itu ada biasanya ada teks lengkapnya, kemudian ada selain teks lengkap juga ada PDF item terkait itu juga dimunculkan. Ini contoh e-book yang dilanggar oleh Perpustakaan Nasional, message seperti ini. Ya, contohnya ini contoh e-booknya. Nah, ini bisa bisa di-download istilahnya. Sekarang saya coba masuk materi Ipusnas, jadi hanya sekilas saja tentang Ipusnas. Bapak Ibu, selain e-resource, Perpustakaan Nasional juga mempunyai aplikasi namanya Ipusnas. Kalau Ipusnas itu, Bapak Ibu bisa mendownload lewat Play Store. Tapi dengar saya kemarin dapat berita ini juga bisa diakses di website ipusnas.id. Ini saya coba tampilkan di sini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah download Ipusnas, nanti Bapak Ibu bisa login. Kalau tidak bisa login, nanti bisa daftar, ya. Bisa daftar untuk mendapatkan akses ke Ipusnas. Jadi ini contoh tampilannya seperti ini. Ini login ya. Kalau saya login, kemudian masukkan password. Salah satu tampilannya. Kemudian, ini contoh gambaran ya, gambaran Ipusnas yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Jadi buku e-book yang bisa Bapak Ibu pinjam, bisa Bapak Ibu baca. Ada di Ipusnas. Ini rata-rata berbahasa Indonesia. Ini contohnya misalnya tampilannya seperti ini. Ini saya menggunakan lewat Android ya, lewat HP. Saya sudah mendownload Ipusnasnya, saya sudah daftar jadi anggota supaya saya bisa mengakses. Kemudian saya sudah meminjam. Saya mencoba meminjam, bisa ada fasilitas telusur juga di sini. Koleksi bukunya juga macam-macam. Bisa Bapak Ibu coba ini. Jadi ada fasilitas telusurnya di sini. Kemudian setelah dapat, ini saya mau pinjam buku, tampilannya seperti ini. Jadi kalau bukunya sedang dipinjam itu ada tulisannya antrian, tapi kalau bukunya bisa dipinjam itu bisa klik pinjam, nanti ada konfirmasi apakah ada yang dipinjam, ya. Kalau sudah selesai maka akan sukses seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau sudah sukses maka buku tersebut akan masuk ke dalam rak buku kita, rak buku pinjaman kita. Tapi kita download dulu, download buku ini. Nah, setelah kita selesai download, kita bisa baca seperti ini. Klik baca, kita bisa baca buku lewat HP. Saya tidak bisa men-screenshot di HP karena memang itu tidak bisa di print screen ya, buku-buku yang saya baca ini. Nah, tapi nanti kalau masa pinjamnya sudah habis, itu akan otomatis kembali. Tapi kalau misalkan saya ternyata bukunya ini sudah selesai, ini belum masa pinjamnya belum habis, kita bisa langsung kembalikan seperti ini, klik kembalikan. Jadi klik di raknya, kita kembalikan. Atau misalnya saya baca buku ini, saya berpikiran misalnya buku ini kayaknya bagus nih buat mahasiswa saya gitu ya, atau buat teman saya, Bapak Ibu bisa membagikannya lewat PA grup gitu. Silahkan baca bukunya di sini. Itu bisa bagikan, kemudian kita rekomendasikan. Itu terkait Ipusnas.
saya tidak bisa mempraktekkan lewat website karena saya belum mencoba. Jadi saya takutnya ketika saya menjelaskan di website akses Ipusnas, takutnya error karena saya belum pernah mencoba. Jadi belum bisa saya jelaskan secara lebih detail. Karena saya biasa memang mengakses Ipusnas lewat Android. Sebetulnya, Bapak Ibu, selain Ipusnas, di Jawa Tengah juga ada Ijateng. Di Sukoharjo juga saya sepertinya sudah punya di Sukoharjo, sama tampilan seperti ini. Dan di perpustakaan UMS sendiri juga sudah ada namanya Smart Library. Bapak Ibu bisa daftar menjadi anggota lewat, kayaknya ada Google Form-nya ya. Nanti bisa akses juga seperti ini. Bisa pinjam buku, bisa baca buku, nanti akan otomatis kembali. Seperti itu mungkin terakhir saya mengutip Quran Surat Al-Hasr. Di sini disebutkan, coba bacakan artinya, jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini mungkin salah satu upaya kita untuk mempersiapkan hari esok ya. Hari esok itu ya kalau di Al-Quran seperti ini kan di akhirat, tapi hari esok itu bisa jadi besok ke depannya supaya karya tulis kita itu lebih berkualitas. Kita persiapkan dan mencari referensi yang lebih berkualitas. Dan referensi itu kan sudah sudah dilanggankan oleh negara. Jadi akan sangat sayang sekali kalau misalnya tidak dimanfaatkan secara optimal. Kita negara sudah bayar, tapi tidak dimanfaatkan, itu sangat kayak sia-sia. Jadi mari saya mengimbau untuk dimanfaatkan secara optimal. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa lewat tanya jawab. Kita bisa langsung praktek. Saya yakin kenapa saya tadi tidak banyak prakteknya karena memang ini konsep acaranya sosialisasi. Jadi nanti acara prakteknya mungkin bisa Bapak Ibu teruskan di rumah. Saya harapkan lewat acara ini juga Bapak Ibu dosen, mungkin teman-teman mahasiswa bisa apa ya istilahnya kalau bahasa Jawanya tetap keluar gitu ya. Bisa juga mengajarkan ke teman-teman lainnya, ke Bapak Ibu dosen, istilahnya bisa menyarankan pada mahasiswanya untuk memanfaatkan dari layanan perpustakaan nasional ini. Saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi sosialisasi e-research dan Ipusnas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita masuk pada sesi pertanyaan, ya. Bapak Ibu dapat menyampaikan, unek-uneknya juga boleh, pertanyaan, maksud saya pertanyaan tentang e-research dan Ipusnas Perpustakaan Nasional RI ini bisa dengan menggunakan ruang chat atau juga bisa menggunakan raise hand. Untuk sesi pertama tadi sudah ada pertanyaan di ruang chat. Silakan nanti kalau ada yang mau menambah, silakan menggunakan ruang chat atau bisa juga raise hand. Saya ada pertanyaan, nggih Bu Unun, nggih. Ini untuk yang pertama, nggih. Tadi sudah ada pertanyaan, saya nggih, Sambon. Jadi ini dari Ibu Wahyuni sudah mendaftar, beliau sudah pernah mendaftar, tetapi lupa nomor keanggotaan dan passwordnya. Login dengan NIK tapi tertulis belum terdaftar. Bagaimana ini Bu Unun? Langsung dijawab atau kita nunggu pertanyaan yang satunya lagi? Langsung jawab aja ya. Jadi di Perpustakaan Nasional itu sebetulnya tadi di ini ya, di apa? Saya coba share ulang deh yang Perpustakaan Nasional ya. Mohon izin bicara mungkin Bu Unun. Oh, boleh. Oke. Tadi kan saya itu agak lupa sudah pernah mendaftar atau belum. Nah, kemudian saya tadi kan karena memang di sini tadi dipandu, saya masuk melalui keanggotaan online. Saya masukkan
semua yang dipersyaratkan di situ. Tetapi ketika saya klik daftar, itu di situ sudah tertulis bahwa NIK nomor ini sudah terdaftar, begitu. Nah, kemudian saya masuk login, tapi saya memang agak lupa passwordnya. Saya sebenarnya sudah klik lupa password, kemudian saya masukkan email saya. Nah, ketika saya klik lagi, itu jawabannya nomor ini belum terdaftar. Jadi saya agak bingung ini. Tadi ketika saya masuk mau daftar, ternyata katanya sudah terdaftar. Ketika saya masuk login, nomornya belum terdaftar. Ngaten. Bu, Ibu Wahyuni, jadi memang yang pendaftaran dulu biasanya ya, yang dulu-dulu pernah daftar itu, saya juga pernah mengalami hal serupa gitu ya. Karena kalau yang daftar sekarang ini kan berdasarkan NIK ya nomornya. Kalau dulu itu berdasarkan tadi nomornya panjang kayak gitu dan susah juga mengingat ya. Jangankan nomor anggota Perpustakaan Nasional, nomor HP suami aja misalnya juga lupa gitu ya. Jadi kalau untuk kasus seperti Bu Wahyuni, Bu, ini di perpusnas.go.id ini ada sebenarnya tanya ini Bu. Di sini ada tanya pustakawan Bu di sini. Iya, nanti bisa tanya pustakawan di sini. Seperti ini bisa nanyakan kasusnya seperti Ibu itu bisa nanti biasanya bisa ada solusinya. Jadi dulu itu saya juga Perpustakaan Nasional belum seperti ini, belum ada tanya pustakawan kayak gini. Akhirnya saya mencarikan nomor kontaknya, nomor kontak Perpustakaan Nasional, saya nelfon ke sana. Kemudian saya dikasih tahu, oh Ibu nomor anggota Ibu nomornya ini, silahkan masukkan ke login tadi ya, ke login kemudian klik forgot password, itu kemudian akan masuk ke email kita. Jadi Ibu bisa memanfaatkan tanya pustakawan ini. Kalau untuk masalah e-resort, di e-resort di sini coba. Nah, di e-resort ini juga jika memerlukan bantuan penelusuran dapat tanya pustakawan di sini. Lewat email ini juga bisa. Tadi di depan ini juga bisa kita tanya. Insya Allah responnya cepat. Bu. Mungkin Bu. Matur nuwun. Sama-sama. Semoga memuaskan. Untuk yang ke pertanyaan, ini pertanyaan atau mau ya, oke. Ini mohon diulang Ibu, yang ini dari Bu Rina Astuti. Mohon izin Bu, boleh di-share tutorial untuk mengakses jurnal internasional. Tadi yang mungkin sedikit diulang lagi. Ulangi lagi. Ya. Ya. Saya coba ulangi lagi. Jadi ini ya, saya coba ini kita sudah masuk ya ke e-resource. Ini saya sudah masuk. Sekarang coba ya. Tadi kan saya sudah mencoba, kita sudah menentukan topik ya. Kita sudah punya topik, sudah punya subjek yang akan kita cari. Kita coba mencari, misalnya saya ingin mencari di internasional di sini lewat e-resource-nya Perpustakaan Nasional. Saya sudah login di sini misalnya ya, saya sudah login, nomor anggotanya berapa, kemudian password-nya apa, akhirnya saya masuk ke sini. Nah, kita sudah punya topik tadi. Topik tadi sudah kita kembangkan menjadi satu kata kunci, misalkan gitu ya, satu kata kunci. Kalau untuk internasional, biasanya memang menggunakan bahasa Inggris di sini pencariannya. Jadi Bapak Ibu silahkan menggunakan bahasa Inggris, misalnya apa ya ini, misalnya information literacy gitu ya. Information literacy misalkan gitu ya. Ini kita cari di e-resource. Ini akan muncul artikel yang mengandung kata information
information literacy. Ya, di sini dihasilkan ada 1.525.000 sekian ditemukan. Kita ditemukan seperti ini, kemudian kita bisa, kalau misalnya biasanya yang paling atas itu yang paling, kalau sini terbaru ya, yang paling terbaru atau yang paling populer, biasanya kayak di Google seperti itu. Ini misalnya, ini bukan sih yang kita cari misalnya kan, oh bukan, misalnya kalau, oh ini yang saya cari nomor 1, ya kita tidak usah membatasi lagi pencarian. Tapi kalau misalnya dari hasil ini, ya hasil ini yang nomor 1 sekian itu masih belum sesuai dengan apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, belum sesuai ekspektasi, baru Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas filter istilahnya ya, pembatasan. Cuma ini yang muncul yang baru-baru. Ini dari 1 sampai dengan 10. Kadang-kadang kalau kita mencari penelusuran ini kita jarang kan, misalnya lihat ya di sini kan ditemukan 1 juta sekian. Kita palingan kita sampai halaman paling banter sampai halaman 3 kali ya. Jarang-jarang misalnya sampai halaman 10 kita satu-satu kita teliti penelusur. Jarang. Tapi kalau misalnya di sini sudah ada, Bapak Ibu tinggal klik full text-nya saja, kemudian di download. Ya. Misalnya tuh, oh ini saya mencari tentang ini, tentang information literacy skill, gitu kan? Misalkan, saya hanya misalkan. Tapi kalau misalnya ini belum sesuai ini, gitu ya, belum sesuai dengan apa yang saya inginkan, Bapak Ibu bisa membatasi sebetulnya di sebelah kiri ini. Kita lewat sebelah kiri ini, bisa lewat advanced sini. Jadi kita coba limit, misalnya saya ingin hanya mencari full text saja. Dari full text nanti akan berkurang. Dari 1.500.000 jadi 800 sekian. Ini juga masih terlalu banyak. Soalnya saya ingin mencari full text yang 2015 sampai 2020. Tinggal 200 sekian, 200.000 sekian. Itu juga masih terlalu banyak. Ya. Nah, saya bisa ini lagi. Oh, ini saya di sini tuh hanya yang butuhkan saya hanya akademik jurnal saja. Saya akan berkurang lagi. 210. Misalnya dari akademik ini, misalnya saya yang subjeknya ya tentang informasi literasi, nggak ada yang lain lagi. Ini akan berkurang lagi seperti ini. Hanya tinggal dari 1 juta sekian, tinggal 9.249. Juga masih terlalu banyak sih. Biasanya saya menggunakan filter lagi yang lain. Ini misalnya yang bahasanya bahasa Inggris, kan? Ini bisa berkurang lagi. 8.000. Kita bisa juga, saya mau ini yang di kalau mau memakai yang geografi. Tapi misalnya saya yang ingin misalkan ini yang akademik, kan dia juga menawarkan lagi akademik jurnal yang information literacy di akademik library ini tinggal 1.000 sekian. Tadi dari penelusuran kita 1.500.000 sekian, akhirnya menunjukkan 1.641 sekian. Tapi hasil ini juga bisa kalau saya sih bisa memfilter lagi. Saya mau yang sampai akhirnya memang maksimal kalau saya sih 100 sampai 90. Itu. Mungkin gitu. Nanti kalau sudah ditemukan seperti ini, ya kan tadi kita sudah full text semua ya. Ini misalnya kira-kira nomor 2 ini
sesuai dengan apa yang saya cari, kita tinggal klik PDF-nya, klik PDF kemudian download. Kemudian PDF-nya, nanti tinggal download. Biasanya sih kalau sudah ada PDF-nya sudah bisa bulan komputernya agak lama untuk download. Mungkin bisa resen yang nanya kurang lebih ini kan sudah bisa langsung. Saya sudah dapat gitu ya. Saya sudah dapat artikel yang saya cari. Ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Maria, silakan bisa menggunakan ruang chat maupun juga raise hand. Bagi penanya yang dari perpustakaan, silakan. Masih bisa bertanya, silakan. Atau memang sudah jelas semua ya? Ini juga silakan. Saya informasikan dulu juga deh bahwa ini kan sosialisasi e-riset dan e-puskas dari Perpustakaan Nasional. Di samping itu tadi saya juga menjelaskan bahwa Perpustakaan WMS itu juga melanggar jurnal Springer. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang Sivitas Akademika WMS itu bisa memanfaatkan juga jurnalnya Perpustakaan WMS. Teman-teman yang sudah punya akun atau yang ada di kampus itu bisa langsung otomatis masuk ke saya coba ini ya, saya coba lihatkan di library. Jadi kalau teman-teman yang ada di kampus, teman-teman bisa langsung masuk ke library.kms.ac.id, kemudian klik Springer link. Nanti teman-teman bisa langsung mengakses secara bebas kalau di dalam kampus ya, tanpa harus sign in atau login. Tapi kalau teman-teman dari luar kampus, dari rumah misalnya, malam-malam saya ingin akses nih Springer link yang dilanggar sama Perpustakaan WMS, teman-teman bisa daftar di sini ya. Daftarnya bisa di Google Form. Ini sepertinya ada. Nanti bisa ini ditampilkan. Sudah ditampilkan. Daftar, kemudian akan kita buatkan akunnya, teman-teman tinggal cek emailnya dan nanti akan langsung punya akun loginnya Springer bisa teman-teman pakai ketika di rumah, akses dari rumah. Jadi login, kemudian password apa, mungkin kemudian bisa teman-teman pakai. Itu mungkin pasti ini sudah ada di ruang chat, sudah ada bagaimana mendaftar akun Springer. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sekaligus menambah informasi juga boleh ya Bu Nun ya. Jadi di perpustakaan ini juga kita punya program literasi informasi gitu Bu Nun. Jadi kita nanti bisa juga mohon diinformasikan kepada mahasiswanya jika ingin Bapak Ibu ingin juga bisa mahasiswa memanfaatkan secara maksimal e-jurnal yang dilanggan perpustakaan UMS maupun juga yang e-resource dan Ibusnas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi itu. Ada pertanyaan juga. Masih ada pertanyaan nih Bu Unun. Saya bacakan ya dari Syarifah Syaharani. Mohon izin bertanya Ibu, bagaimana peran perpustakaan di kampus di masa pandemi seperti ini? Apakah ada kendala tersendiri ya Ibu? Terima kasih Bu. Kami selama pandemi ya, saya jadi cerita. Jadi selama pandemi ini, ketika pandemi tahun 2020 ya, Maret, itu terus terang kita kaget ya. Semua orang mungkin juga kaget ya. Kita kaget maksudnya tuh layanan kita otomatis kita harus tutup, kemudian kita juga mau menyiapkan layanan online itu ya yang ada dulu aja deh kita manfaatkan gitu kan ya. Kita sebarkan ke teman-teman pemustaka, gitu ya, baik itu dosen maupun mahasiswa.
Jadi kita mengoptimalkan segala macam media untuk melayani pemustaka. Jadi misalnya kita ya asalnya dulu WhatsApp hanya 2, kemudian kita aktifkan 7 WhatsApp ya, untuk konsultasi online. Kemudian kita juga mempromosikan tadi beberapa layanan-layanan online yang bisa diakses dari rumah, baik itu jurnal, baik itu e-book, kemudian WhatsApp Gateway kita manfaatkan semuanya. Pokoknya semuanya kita manfaatkan. Nah itu pas awal-awal kita secara sporadis belum terstruktur kita pakai aja. Pokoknya kayak seperti unggah mandiri itu juga belum kita uji cobakan. Ya sudah kita pakai dulu aja gitu kan, itu awalnya. Jadi kita memang selama pandemi ini kita masih berharap, kita sangat berharap bahwa perpustakaan UMS itu tetap berperan gitu ya dalam membantu mensupport Sivitas Akademika untuk menghasilkan luaran atau karya ilmiah yang terbaik, yang paling baik, misalnya baik itu karya ilmiah tugas akhir ataupun tugas-tugas dari perkuliahan itu. Jadi setelah pertengahan pandemi kita mulai agak teratur gitu ya, mulai agak tersistem maksudnya tuh. Akhirnya kita memanfaatkan istilahnya menyelenggarakan ada peminjaman online gitu kan ya. Mahasiswa bisa pinjam itu pertamanya kita lewat Google Form. Jadi pesan lewat Google Form, kemudian petugas di sini mencarikan, mahasiswa tidak harus datang ke perpustakaan, dia tinggal nunggu di rumah ya, tapi dia bayar ongkos kirimnya, kita kirim bukunya itu. Tapi kalau dia memang mau ke perpustakaan, jadi hanya karena terbatas ya, jadi mereka datang hanya ngambil buku di lobi. Kemudian selain itu juga kita berlangganan tadi Smart Library, hampir sama dengan e-Pustasnya Perpustakaan Nasional. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa daftar, itu sudah di-share juga oleh Mbak Ari, bisa daftar jadi anggota Smart Library, daftar NIM-nya di sana, nanti akan dibuatkan akunnya, teman-teman bisa tinggal download Smart Library di Play Store, dan bisa meminjam buku-buku yang ada di koleksi-koleksi buku yang ada di sana. Kemudian selain itu yang baru itu kita tadi peminjaman online lewat Google Form, sekarang sudah lewat aplikasi. Teman-teman dimudahkan, jadi silakan masuk dengan login SSO, bisa mencari buku, tinggal klik nunggu jawaban dari kita. Itu 1x24 jam. Pokoknya selama pandemi ini kita berusaha tetap melayani, tetap mensupport semua Sivitas Akademika dalam melakukan pembelajaran di UMS. Walaupun itu layanan kita secara online. Ini kita baru ketika COVID sudah mulai menurun ya, dari September mungkin ya kita sudah mulai membuka kembali perpustakaan secara offline, tapi memang masih dengan masih terbatas, istilahnya masih terbatas, dan dengan protokol kesehatan tentunya. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bu Unun. Sepertinya sudah jelas, sudah disampaikan semua ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada pertanyaan lagi kah? Sebentar saya cek dulu nih Bu. Oh masih ada Ibu, maaf. Ada lagi satu pertanyaan dari Elida Ziaul Huda dari Magister Manajemen. Izin bertanya. 2 hari yang lalu saya baru saja mengisi survei tentang penggunaan media pembelajaran LMS. Dari beberapa pertanyaan, ada salah satu yang membahas tentang penggunaan e-research. Apakah bisa meningkatkan kemampuan user untuk mengintegrasikan informasi? Yang mau saya tanyakan, apakah selama pandemi ini e-research dapat membantu bagi usernya atau justru hanya sedikit saja yang menggunakan e-research ini? Terima kasih. Mbak Elida, ya Ulhuda. Jadi yang memanfaatkan e-research
kalau e-research yang dilanggar oleh perpustakaan OMS ya, yang Springer itu alhamdulillah itu yang memanfaatkan sudah sangat banyak dari 1 juta. Dan kemarin juga kami sudah melakukan penelitian sebetulnya jadi manfaatkan e-research atau koleksi digital perpustakaan OMS dalam meningkatkan prestasi. Dan hasilnya juga sangat signifikan, itu bermanfaat buat mereka dalam istilahnya kalau secara kecil itu memperlancar tugas mereka, memperlancar mereka mengerjakan tugas kuliah, itu hal yang paling kecil gitu kan ya, gitu. Dan memang kita pengen besarnya itu kita ingin apa yang dilanggarkan oleh kita ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh sivitas akademika, nanti bisa memanfaatkan karya-karya yang memang berkualitas. Sekarang ini kan mahasiswa, apalagi mahasiswa S2 ya, S2, S3 itu kan dituntut untuk karyanya itu diterbitkan di jurnal ya. Di jurnalnya juga jurnal yang bereputasi tentunya. Nah, untuk membutuhkan bahan-bahan untuk membuat karya itu kan juga butuhnya bahan-bahan yang bagus gitu ya. Bahan-bahan yang dari e-research tadi. Jadi kalau nanti bisa baca penelitiannya, penelitiannya di-upload di mana ya, nanti itu hasil penelitian itu memang membantu user untuk meningkatkan prestasi mereka. Kalau secara statistik itu sudah ribuan. Ini yang punya akunnya Springer aja sudah 1.000 lebih. Yeah. Itu yang punya akun saja, gitu kan ya. Yang akses itu sudah banyak, sudah sangat banyak. Kalau di Springer itu yang jadi populer, yang paling banyak diakses itu yang subjek tentang kesehatan, medicine. Itu mungkin. Terima kasih Bu Nun. Sebelum kita sudah tidak ada pertanyaan, atau masih ada pertanyaan lagi? Oke. Sudah tidak ada ya? Yang di ruang chat sudah tidak ada, atau mungkin ada yang raise hand, satu penanya lagi? Kalau tidak, baik, sepertinya sudah cukup jelas dengan penyampaian yang tadi, Bu Maria. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih Bu Maria. Sudah tidak ada pertanyaan sepertinya. Kita tutup saja. Terakhir ya, terakhir aja ya. Terakhir saya menyampaikan, saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang telah bergabung di acara ini. Tadi saya mengulangi lagi pernyataan saya tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan bisa disebarluaskan ke semua sivitas akademika. Jadi memanfaatkan apa yang sudah dilanggarkan oleh negara, baik oleh perpustakaan nasional maupun oleh perpustakaan OMS. Jadi mari optimalkan, manfaatkan semua yang sudah dilanggarkan supaya tidak sia-sia. Karena memang di sana terdapat berbagai referensi yang insya Allah berkualitas, dan diharapkan dari referensi-referensi yang berkualitas itu nanti akan lahirlah karya-karya ilmiah yang berkualitas juga, yang bisa terbit juga di jurnal-jurnal internasional, jurnal nasional yang juga nanti akhirnya pada akhirnya akan diakses kembali oleh generasi-generasi. Saja mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penutupnya Bu Unun. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi sosialisasi layanan e-research dan e-pusnas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebelum kita sampai pada penutup acara, sebagai bentuk dokumentasi dan juga kenang-kenangan kita hari ini, mohon izin untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kamera, kita dapat foto bersama sebentar. Bu Nun jangan meninggalkan ruangan dulu. Maaf, teman yang bertugas silakan untuk mengabadikan kegiatan kita hari ini. Silakan bersiap teman-teman semua. Mas Nasid, Mbak Ari. Tolong dipandu Bu Esti. Oke, baik.
Slide-nya masih utuh, Mas Nasid, bisa di... Oke. Baik, untuk slide yang pertama, silahkan kita bersiap. Kita bisa menggunakan salam literasi, Ibu Nun. Bisa diberi contoh? Ya, baik. Teman-teman, silahkan tangannya bisa diangkat sejenak. Bapak Ibu mohon untuk tangan kanannya bisa digunakan. Salam literasi seperti ini. Silahkan. Slide pertama, Mbak Ari. Slide kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga. Mohon ditahan senyumnya. Ya, terima kasih. Sudah semua Mbak Ari? Sampun Bu Unun, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Informasi lagi bagi tadi yang sudah bertanya, nanti akan kami pilih, kita akan hubungi melalui email atau dengan kemarin yang sudah mendaftarkannya juga melalui WhatsApp-nya. Mohon ditunggu, siapa tahu beruntung. Kemudian kami informasikan juga, silakan di situ di ruang chat sudah tersedia presensi untuk kegiatan hari ini juga. Kemudian silakan diisi. Untuk sertifikat materi dan juga hasil rekaman akan dikirim melalui email masing-masing. Silakan teman-teman Bapak Ibu untuk dapat mengisi presensinya. Kemudian informasi lagi, perpustakaan UMS sudah buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2, tapi dengan beberapa syarat, silakan yang sudah vaksin bisa hadir di perpustakaan juga. Terima kasih untuk penutupnya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi sosialisasi layanan e-research dan e-pusnas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mohon maaf apabila di dalam kami menyelenggarakan kegiatan kita hari ini terdapat kesalahan. Kemudian ikan hiu makan tomat, semoga hari ini bermanfaat. Dari kami, tim Perpustakaan UMS, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta terus berbenah mengikuti perkembangan di bidang perpustakaan. Sesuai dengan visinya, menjadi pusat pengelola dan penyebaran informasi yang berbasis teknologi informasi, guna mendukung pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan ilmu dan nilai keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, The Center of Academic Activity. Sebagaimana visi Perpustakaan UMS menjadi pusat kegiatan akademik yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengembangan istek yang islami dan memberi arah perubahan. Kami akan selalu melayani pemustaka dengan beragam layanan dan fasilitas yang lengkap dengan didukung sistem teknologi dan informasi yang modern. Sebagai salah satu unit penunjang pokok UMS, fungsi dan peran perpustakaan cukup penting dan sentral dalam turut mendukung pengembangan kegiatan akademik universitas, khususnya dalam menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan sivitas akademika.
Perpustakaan UMS saat ini memiliki jumlah dan ragam koleksi yang cukup lengkap, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika maupun masyarakat umum yang membutuhkan. Pada tahun 2015, Perpustakaan UMS berhasil meraih akreditasi A dari Perpustakaan Nasional.